So what's up guys, welcome back in my channel. Dan di sini gue akan bahas konten serba 5 lagi coy. Di serba 5 sebelumnya gue udah telah membahas 5 kartun teroris yang ada di dunia. Dan sekarang gue bakal ngebahas 5 makanan yang harus dihindari saat buka puasa. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Guys, berbuka puasa adalah merupakan salah satu momentum yang terbaik ya dalam puasa. Setelah kita menjalani sebuah tantangan yang dimana kita menahan lapar, haus, dan menahan hawa nafsu selama 14 jam dari subuh sampai maghrib. Dan itu kadang ya, berbuka puasa itu banyak banget menu-menu yang kita pengen tuh tiba-tiba menjadi kenyataan itu. Makanan yang biasa kita makan tuh gitu-gitu doang, tiba-tiba tuh pas buka puasa ada istimewa gitu, karena bisa makan bareng keluarga, bisa makan bareng teman. Tapi untuk tahun ini ya cukup dalam Korea aja. Dari sini kita akan langsung bahas aja 5 makanan yang harus dihindari saat berbuka puasa. Yang pertama adalah makanan pedas. Makanan pedas adalah termasuk salah satu makanan yang harus dihindari saat berbuka puasa. Walaupun makanan pedas memancing selera orang saat berbuka puasa, namun perlu diketahui ada hal yang harus dihindari saat berbuka puasa ya. Namun perlu diketahui hal berbahaya dalam mengonsumsi makanan pedas saat berbuka puasa. Ialah kandungan senyawa capsaicin pada cabai yang mengakibatkan iritasi pada dinding lambung, sehingga menimbulkan reaksi asam yang membuat dinding perut itu kram, nyeri, dan dapat memicu diare. Selain itu, sebagian orang memiliki saluran pencernaan yang sensitif. Ketika berbuka puasa dengan makanan yang pedas, maka akan memberikan efek buruk pada pencernaannya. Makanya guys, kalau makan pedas itu sebaiknya jangan pas buka puasa. Tuh alangkah baiknya kalau kalian makan makanan berat, makanan pedas, itu bagusnya kalian pas selesai sholat tarawih coy. Jangan pas lagi buka, oke? Yang kedua adalah makanan bersantan. Makanan bersantan itu kan banyak banget tuh, kayak rendang, gulai, ya macam-macam lah. Dan selain makanan pedas, makanan bersantan juga memancing selera orang saat buka puasa, yaitu 552 kalori dalam satu buah cangkir. Walaupun di dalamnya makanan bersantan memiliki kandungan vitamin C, tembaga, besi, dan magnesium, tapi ada juga kandungan lemak jenuh yang dapat memicu penyakit jantung. Ada baiknya memang tidak mengonsumsi secara berlebihan makanan bersantan saat berbuka puasa agar terhindar dari gangguan kesehatan, salah satunya adalah gangguan pencernaan. Yang ketiga adalah makanan tinggi minyak. Makanan tinggi minyak ini adalah salah satunya adalah gorengan. Gimana ya, kalau kita mengonsumsi gorengan saat berbuka puasa, itu emang banyak banget orang yang makan makanan gorengan gitu pas puasa. Biasanya setelah minum teh itu makan gorengan. Perlu diketahui bahwa kalau masak gorengan itu memerlukan minyak yang banyak gitu. Banyak orang yang menggunakan, atau banyak orang yang masak gorengan itu menggunakan minyak bekas atau minyak yang telah dipanaskan berkali-kali, dapat memicu minyak tersebut menjadi terdegradasi, yang dimana minyak tersebut akan lebih diserap oleh makanan gitu. Makanya di dalam gorengan itu terdapat banyak banget minyak yang diserap oleh makanan gorengan tersebut. Contohnya ya kayak tahu, tempe, bakwan, segala macam lah, banyak banget gitu kan. Hal tersebutlah yang membuat gorengan itu menjadi makanan yang bahaya terhadap menimbulkan berat badan, kolesterol tinggi, dan juga memicu ya tekanan darah yang tinggi. Yang keempat adalah makanan yang terlalu asam. Buat kalian yang memiliki penyakit MA, disarankan untuk tidak mengonsumsi makanan yang tidak terlalu asam saat berbuka puasa. Karena jika dikonsumsi saat berbuka puasa, perut akan terasa seperti mulas dan terasa seperti terbakar gitu deh, akibat perut dalam keadaan kosong. Intinya, makanan dengan tingkat keasaman yang tinggi dapat memicu perut terkena iritasi. Yang kelima adalah makanan instan. Waduh, ini kalau makanan instan ini biasanya terjadi dari hari kelima sampai akhir puasa ya. Biasanya orang-orang yang makan masakan instan ini itu biasanya orang yang benar-benar malas buat masak, jadi ya maunya serba instan aja gitu. Nggak mau masak, misalkan nggak mau masak sayur-sayuran tuh harus disiapin dari jam berapa tuh, jam 3 kan masak gitu. Soalnya itu biasanya kan pada masak kan, tapi orang ini biasanya males buat masak dan akhirnya masakannya
masak makanan instan gitu. Makanan instan ini banyak banget, contohnya kayak ya makanan yang berbungkus tuh kayak Indomie goreng, ya mie instan, pokoknya mie instan. Dan juga ada itu makanan kaleng. Makanan kaleng itu kan banyak banget kan, kayak sarden, terus apalagi segala macam. Gua soalnya jarang banget makan makanan kaleng gitu. Padahal makanan siap saji seperti mie instan dapat membuat tubuh tuh susah untuk menyerap nutrisi dari dalam tubuh dibandingkan dengan makanan-makanan gizi yang lainnya, ataupun makanan kaleng yang tidak mengandung sama sekali gizi yang baik bagi tubuh. Kayaknya gitu aja 5 makanan yang dilarang dikonsumsi saat berbuka puasa. Pasti makanan nomor 3 dan nomor 5 itu pasti sering kalian konsumsi saat berbuka puasa. Jadi ya saran gua ya kurangin aja lah. Saran gue kurangin dan jangan makan makanan yang gue sebutkan tadi itu berlebihan. Oke guys, jangan lupa ketik tombol like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng yang ada di pojok kanan agar kalian gak ketinggalan video akan gue upload di next video. Mudah-mudahan ke video kali ini apa yang gue jelasin tadi bermanfaat bagi kalian semua, dan ya pokoknya kurang-kurangin lah makanan yang tadi gue sebut ya. Oke guys, gue see you next time, see you next video. Bye bye.